Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Muhammad Firdian Sani dalam segmen Berita Populer Tribun Bali hari ini pada Jumat 30 Oktober 2020. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, Sandi Murti laporkan balik AWK. Perguruan Sandi Murti melaporkan balik anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Perwakilan Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna alias AWK ke Polda Bali pada Jumat 30 Oktober 2020. AWK akan dilaporkan terkait dugaan pelecehan keyakinan pemujaan orang Bali atau penistaan terhadap agama. Bini Sepuh Perguruan Sandi Murti I Gusti Ngurah Harta menyatakan AWK bakal dilaporkan mengenai pelecehan terhadap keyakinan pemujaan orang Bali atau penistaan terhadap agama. Pelaporan terhadap AWK ini didampingi 2 kuasa hukum, yakni Inengah Yasa Adi Susanto dan anak Agung Ngurah Mayun Wahyudi. Selain melaporkan balik, Ngurah Harta juga bakal mempertanyakan kepada Polda terkait laporan pihaknya terhadap AWK yang terdahulu. Sebelumnya, AWK melaporkan sejumlah orang karena merasa teraniaya saat dirinya menemui masa aksi di halaman kantornya pada Rabu 28 Oktober 2020. AWK mengaku ada peserta aksi yang memukul kepalanya hingga mukanya lebam dan tangannya lecet. Saat itu massa dari Perguruan Sandi Murti, Pusat Koordinasi Hindu Indonesia, dan beberapa organisasi lainnya mendatangi kantor DPRD RI Perwakilan Bali yang berada di Jalan Cok Agung Tresna nomor 74 Renon Denpasar. Dalam orasinya, mereka mengaku kecewa dengan ucapan AWK yang dinilai telah melecehkan umat Hindu. Berita kedua, wanita muda pemandu jadi korban pembunuhan. Kepolisian Polres Prabu Mulih akhirnya berhasil meringkus dan mengungkap kasus pembunuhan wanita muda yang berprofesi sebagai pemandu lagu yang bernama Citra Tetri Yeni alias Sheila yang berusia 27 tahun. Adalah Denny Saputra usia 29 tahun, pria asal Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan menjadi pelaku dari pembunuhan tersebut. Setelah buron selama 8 bulan lamanya, Denny disergap di lokasi persembunyiannya yang berada di Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu 25 Oktober 2020. Denny Saputra mengakui telah membunuh Citra dengan mencekik leher dan membenturkan kepala korban ke dinding kamar kos. Ia mengaku membunuh lantaran cemburu karena korban selingkuh dengan pria lain dan bahkan melakukan hubungan terlarang dengan selingkuhannya tersebut. Denny menuturkan ia kenal dengan Sheila sudah setahun sebelum kejadian di tempat kerja tambang batu bara di Tanjung Lalang, Muara Enim. Kapolres Prabu Mulih AKBP Siswandi didampingi Kasat Reskrim AKP Abdul Rahman mengungkapkan pelaku diringkus di Karawang, Jawa Barat. Akibat perbuatannya, ia akan dijerat pasal berlapis. Berita ketiga, pemulung di TPA ini teriak temukan mayat pria bertato. Warga dan pemulung di sekitar tempat pembuangan akhir Punggur Batam dikejutkan dengan temuan mayat pria misterius dengan kondisi mengenaskan pada Rabu 28 Oktober 2020. Mayat pria tanpa identitas tersebut ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan kepala dibungkus karung.
Peristiwa tragis dan dugaan korban pembunuhan tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemulung itu mengaku kaget saat mengais sampah, mendadak menemukan ada kaki manusia di antara tumpukan sampah. Polsek Nongsa sejauh ini masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di TKP pembuangan mayat pria yang berada di tempat pembuangan akhir sampah Nongsa. Kanit Polsek Nongsa Ibtu Sofyan yang ditemui di TKP pada Rabu 28 Oktober 2020 mengatakan mereka mendapatkan informasi dari Babin Kantibmas Kabil kalau ada mayat. Usai dilakukan olah TKP oleh Inafis Polresta Barelang, jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit RSOB Sekupang, Batam. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.